Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat, inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di tafsiril Quran. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang baik tentang ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas lanjutan kajian yang lalu, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, padahal kamu melupakan dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kamu sekalian membaca Alkitab, afala taqilun, tidakkah kalian berakal atau berfikir? Al-Baqarah surat 2 ayat 44. Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para ulama, tokoh agama, para pendeta, rahib, ataupun tokoh masyarakat yang hanya pandai memerintahkan kebaikan pada jamaahnya atau pada pengikutnya atau pada orang lain, padahal mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini peringatan keras sekali pada orang-orang yang selalu berdakwah, berkhutbah, memberi nasihat, memberi bimbingan keagamaan, yang mengantarkan orang lain, jamaahnya, untuk berbuat baik, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Ini peringatan keras dari Al-Quran. Peringatan ini ditujukan kepada mereka dengan keras, supaya mereka tidak melakukan hal yang seperti itu, sehingga seolah-olah mereka orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Bagaimana kalau orang suruh berbuat baik tapi dia sendiri nggak lakukan? Melarang orang berbuat keburukan, dia lakukan. Itu kan seperti orang yang nggak menggunakan akalnya. Para ulama atau tokoh agama yang memahami ayat-ayat Allah, hendaknya mereka melaksanakan ayat-ayat tersebut dengan sebaik-baiknya dan menjadi teladan bagi jamaah dan para pengikutnya. Istilah sekarang menjadi role model, harus begitu. Ya, menjadi teladan, contoh daripada umatnya, dari masyarakatnya dan dari orang lain secara umum. Itu tokoh agama dan ulama serta tokoh masyarakat. Mereka yang mengkhianati amanah ini dan memerintahkan orang lain berbuat baik, berbuat kebajikan, padahal mereka tidak melakukannya, dan tercampakkan dalam dosa dan diancam dengan azab yang menyakitkan. Jadi orang-orang yang lakukan hal-hal seperti itu, memerintahkan orang lain berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, berbuat yang terpuji, tapi dia melupakan dirinya sendiri, atau melarang orang lain berbuat buruk tapi dia melakukannya, itu terancam dengan hukuman yang sangat berat. Digambarkan sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan,
yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, fayulqa finnari, kemudian dia dilemparkan dalam api neraka, fatandaliqu aktabu batnihi, tiba-tiba orang itu mengeluarkan dari mulutnya isi perutnya, fayaduru biha kama tadurul himaru birraha. Orang itu sambil mutar-mutar, keluar semua isi perutnya, hampir mutar-mutar seperti keledai yang sedang menggiling-gilingan. Di Arab zaman dulu itu membuat tepung gandum itu digiling oleh khimar yang menarik gilingan itu, terus mutar terus sampai selesai. Nah, jadi gambarkan orang itu mengeluarkan isi perutnya, kemudian mutar-mutar terus menerus seperti khimar tadi. Fayajtami'u ilahi ahlun nari. Betapa beratnya ahli neraka yang lain menerima siksa, tapi melihat orang ini sungguh sangat berat, sehingga mereka datang. Ahli neraka yang lain datang melihat orang itu, kok kamu berat sekali ini siksanya. Fayaquluna ya fulan, maka mereka mengatakan, wahai si fulan, gitu, yang menderita azab yang berat tadi. Malaka, kenapa kamu begini, katanya? Kok kamu dapat siksa seberat ini kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf, tidakkah kamu dulu memerintahkan yang baik? Tidakkah kamu dulu berkhutbah, kamu berceramah, kamu bimbingan keagamaan untuk mengarahkan orang lain berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, berbuat yang terpuji, wa tanha 'anil munkar, dan kamu dulu mencegah kemungkaran. Berkali-kali kamu berbicara dalam khutbahmu, dalam ceramah-ceramahmu, dalam bimbingan keagamaanmu, melarang orang berbuat yang mungkar. Apa jawab orang tadi? Fayaqulu, dia menjawab, bala, benar engkau, katanya. Benar engkau. Qad kuntu amuru bil ma'ruf, dulu aku merintahkan kebajikan. Wala atihi, tapi aku tidak mengerjakannya. Dulu aku berkhutbah, berceramah, bimbingan keagamaan untuk orang supaya berbuat baik, tapi aku tidak ikut melaksanakan kebaikan itu. Wanha 'anil munkari, dan aku juga melarang orang berbuat yang mungkar. Perbuatan yang tercela aku tegaskan supaya ditinggalkan. Dan aku melarang orang lain berbuat keburukan. Tapi wa'atihi, tapi aku justru mengerjakannya. Masya Allah, para jamaah sekalian, berat sekali. Ya, dia melarang berbuat baik, tapi dia melaksanakan ini. Jadi berat sekali siksanya. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Jadi para pemirsa, para jamaah, berat sekali. Tanggung jawab para da'i, para khatib, para kiai, para tokoh agama yang lain, semuanya sangat berat. Apa? Karena kalau dia tidak melaksanakan apa yang dia perintahkan pada orang lain. Maka di ayat lain disebutkan, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dosa besar di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Nah, jadi inilah peringatan untuk kita, supaya kita berhati-hati, ya, jangan sampai memerintahkan orang lain berbuat baik tapi kita tidak melaksanakan. Melarang orang lain berbuat yang mungkar, yang buruk, tapi kita melaksanakannya. Itu na'udzubillah, harus kita hindari. Nah, setelah kita diperingatkan dengan ayat tadi bahwa harus kita berhati-hati supaya tidak tergolong orang-orang yang digambarkan tadi, ya, yang ya tegaskan dalam ayat tadi, malah gambarnya itu
Ya, afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Gitu. Kenapa demikian? Karena memerintahkan orang untuk baik, berbuat baik, dia nggak melaksanakan itu. Maka kemudian kita diperintahkan oleh Allah SWT dalam ayat berikutnya, di ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu ay wasta'inullah. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan bersikap sabar, tabah, was-sholati dan melaksanakan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguhnya salat itu termasuk sabar tadi, tabah juga adalah lakabiratun, berat, sangat berat itu. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang kalau belum terbiasa melaksanakan salat, aduh berat. Kerjaan lain yang lebih berat dilakukan setiap sehari-hari. Tapi suruh sholat, berat. Nah, maka ditegaskan oleh ayat ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Termasuk sikap tabah dan sabar itu juga perjuangan berat. Ya, jadi setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan mengenai sikap yang buruk dari sebagian kaum Bani Israel dan kalangan lain yang menyamainya. Jadi tadi itu sebutkannya Bani Israel, tapi itu untuk kita juga. Yang disebutkan Quran itu meskipun disebut Bani Israel dan lain-lain, itu pelajaran untuk kita juga, bukan hanya untuk mereka. Ya, termasuk orang-orang yang menyamainya, termasuk kita. Maka pada ayat ini Allah SWT memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang terbaik. Menuju bimbingan pada kaum Bani Israel, kepada kita semua juga, untuk meniti jalan yang terbaik dan terpuji. Apa? Yaitu jalan yang terpuji itu dalam ayat ini diwujudkan dengan sikap tabah dan sabar dan melaksanakan sholat. Ini jalan yang terbaik. Tabah, sabar. Gak ada semua itu, tidak ada yang kesabaran, gak mungkin terjadi. Termasuk orang yang ingin mencari kedudukan, kemuliaan duniawi ukhrawi, harus dengan ketabahan, kesabaran, dan perjuangan yang keras. Wa man talabal ula bi ghairi kaddin, kata syairin, sayudrikuha mata syabal ghurab. Barang siapa yang mencari kemuliaan lahir batin, duniawi ukhrawi, tanpa susah payah, tanpa ketabahan kesabaran, dia akan memperolehnya nanti seperti setelah burung gagak berwarna putih. Kapan gagak berwarna putih? Gagak selamanya hitam. Gagak hitam maksudnya, bukan gagak putih. Ya, sampai gagak beruban, nggak bisa. Artinya nggak akan sampai ke situ. Itulah gambaran-gambaran bahwa semua itu harus dilakukan dengan ketabahan dan kesabaran. Nah, kemudian jalan yang terbaik bersikap sabar dan sabar dalam melaksanakan sholat, dan melaksanakan sholat sebagai penolong mereka dari berbagai kesulitan. Jadi sikap sabar terus lakukan ibadah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam orang itu meniti jalan menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Yang dimaksud dengan tabah dan sabar adalah satu, menahan diri dari kemauan hawa nafsu. Itu yang pertama. Menahan diri dari kemauan hawa nafsu yang selalu menyimpang dari ajaran agama. Hawa nafsu itu menjerumuskan orang pada jalan yang
menghancurkan. Maka dia harus menahan diri. Jangan sampai terjerembab dalam kemauan hawa nafsu. Jangan sampai terperosok dalam godaan nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tabah dan sabar dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan agama. Harus tabah kita. Kalau nggak tabah nggak bisa. Bayangkan, subuh-subuh kita harus bangun, sholat, ya, berwudu, atau mandi dulu, berwudu, sholat. Bayangkan itu. Malam-malam hari kita harus bangun untuk sholat sunnah, tahajud. Nanti kemudian baru kerja. Ada sholat zuhur, sholat asar. Ya, jadi perlu ketabahan itu, kesabaran dalam melaksanakan sholat tadi yang diperintahkan agama. Termasuk yang lain, kita diperintahkan zakat. Harta kita sudah dicari, capek cari harta. Sudah dikeluarkan zakat. Tabah, sabar kita. Ya, bersedekah, membantu orang lain, semua itu memerlukan ketabahan dan kesabaran. 3, menerima dengan tulus segala musibah yang menimpa kita, yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Harus menerima musibah yang menimpa kita, ya, menimpa kita. Harus diterima sebagai takdir Allah dan berserah diri kepadanya dengan tunduk dan patuh. Nah, dalam hal melaksanakan ajaran agama tadi, kesabarannya juga ada 2. Kesabaran dalam melaksanakan taat, kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Perlu sabar juga. Inginnya si orang terjerumus maksiat, tapi dia tahan, nggak mau tinggalin maksiat. Itu semua perlu kesabaran. Jadi inilah 3 hal inilah yang wujud dari ketabahan dan kesabaran itu. Selanjutnya ditegaskan bahwa melaksanakan sholat dengan baik merupakan sesuatu yang dirasakan berat dan sukar. Tetapi bagi orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang beriman, justru sudah rutin dilakukan sholat, justru akan melaksanakan dalam sholat itu, mereka merasakan ada kebahagiaan yang luar biasa. Jadi orang lain menganggap sholat sebagai suatu kewajiban yang berat. Orang-orang tertentu yang sudah khusyuk merasakan kebahagiaan dalam sholat itu justru. Maaf, seperti Anda berjumpa dengan kekasih Anda. Sholat itu kan dialog dengan Allah. Berjumpa dengan yang paling dicintai Allah SWT. Nah, sehingga sholatnya itu menjadi suatu kebahagiaan. Seperti Anda bersengkrama atau berbicara secara langsung dengan orang yang Anda cintai. Nggak terasa itu. 1 jam aja nggak terasa, perasaan baru sebentar. Karena apa? Ada hub, cinta di situ. Nah, sholat pun begitu. Kalau orang sudah mencintai Allah yang luar biasa, mencintai Allah melebihi dari cinta kepada segala sesuatu, termasuk dirinya, termasuk keluarganya, anak-anaknya, hartanya, dia lebih mencintai Allah, maka dia akan merasakan sholat sebagai kebahagiaan yang luar biasa. Maka sholatnya juga nggak buru-buru. Ya, sebab kalau orang jumpa dengan kekasih itu, ya nggak ada yang maunya buru-buru, inginnya lama. Nah gitu juga demikian, sholatnya juga akan tertib, syarat rukunnya, tumaninahnya jelas. Ya. Jadi ibadah, karena itu ibadah sholat merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Wa ju'ilat, dan dijadikan kebahagiaanku yang paling tinggi fis sholati, ketika aku melaksanakan sholat, kata Nabi. Nabi menyatakan kebahagiaan beliau yang paling tinggi adalah ketika beliau melaksanakan sholat. Jadi ini sholat ini ada tergantung kekhusyuan yang bisa kita lakukan. Semakin khusyuk sholat kita, maka semakin kita merasakan kenikmatan di situ. Merasakan kebahagiaan yang sangat indah. Yang saya gambarkan tadi, bagaimana kita ngobrol ya dengan orang yang kita kasihi. Saya yakin Anda waktu masih muda jumpa dengan pacar Anda, waduh, nggak terasa itu. Nah,
Kalau kita melaksanakan sholat, kita mencintai Allah dengan cinta yang luar biasa, mengalahkan cinta yang lain, maka sholat kita juga akan dirasakan sebagai kebahagiaan yang paling tinggi. Nggak ada bandingannya. Kemudian di ayat berikutnya tegaskan, siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Yang dia memperoleh kebahagiaan yang sangat tinggi pada saat dia sholat, yaitu alladzina yadhunnuna ayyuqinuna, yaitu orang-orang yang yakin. Yadhunnuna ayyuqinuna annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan jumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu akan dikembalikan kepadanya atau kembali kepadanya. Jadi di sini orang-orang yang khusyuk tadi, orang-orang yang merasakan kebahagiaan pada saat dia melakukan salat adalah orang-orang yang meyakini dengan keyakinan yang sangat dalam bahwa ia akan jumpa dengan Tuhan di akhirat. Ya. Akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Yakin. Tidak ada keraguan. Yakin itu sesuatu yang tidak bisa, la yazalu bisyak, tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Itu namanya yakin. Kata Imam Al-Ghazali, itu mendefinisikan yakin itu enak sekali beliau itu. Contohnya itu, kata beliau, seperti kita meyakini bahwa 3 lebih sedikit dari 10, kata beliau. Itulah yakin yang nggak bisa diobati. Ya, kalau ada orang datang meskipun dia, ya orangnya itu bicara meyakini, kita kalau mengatakan 3 lebih banyak dari 10, kita tolak. Itu namanya yakin. Tidak mungkin ada orang, ya, yang tahu bahwa 3 lebih sedikit dari 10 dikatakan lebih banyak dari 10, itu nggak mungkin. Itulah kira-kira pengertian yakin. Nah, orang-orang yang yakin akan jumpa dengan Tuhannya, itulah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan di dalam sholatnya. Mereka yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya adalah mereka yang meyakini pada perjumpaan mereka dengan Allah SWT di akhirat. Dan mereka meyakini hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Jadi, ya, dia yakin akan jumpa pada Allah di akhirat, ya, dan mereka yakin bahwa akan kembali kepadanya. Kita semua ini kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua dari Allah dan kami semua akan kembali kepadanya. Itu pernyataan kita dalam setiap saat, bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT. Berdasarkan keyakinan itu, maka mereka akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan ini maka orang tersebut akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan akan meninggalkan larangan-larangannya dalam segala kehidupannya. Para jamaah pemirsa yang kami cintai, dari penjelasan ayat-ayat ini kita merasakan langsung bahwa kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita, supaya kita bisa menghayati, kita bisa merasakan ruhus sholat. Ruhnya sholat itu apa? Suasana kebatinan dari sholat kita, itu harus kita cari. Bagaimana maka supaya kita bisa mengarah ke sana? Bimbingan para ulama ada berapa hal. Menyebutkan, yang pertama, pada saat kita bertakbiratul ihram, kita harus tunduk khusyuk bahwa kita sedang menghadap Allah.
sedang diperhatikan oleh Allah. Waktu takbiratul ihram. Jadi harus khudur kita. Ya, khudur kehadiran Allah pada saat kita takbiratul ihram. Yang kedua, kita memahami bacaan-bacaan sholat kita. Coba dialog Al-Fatihah, indah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi penguasa di hari kemudian. Ya, sampai terus dialognya. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi itu dialog yang sangat indah dalam Al-Fatihah itu. Nah, dengan memahami bacaan-bacaan sholat kita, maka akan mengarahkan kita untuk lebih khusyuk. Yang ketiga, kita memahami syarat rukun. Syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat. Itu kita harus pahami betul. Termasuk tata caranya. Harus paham. Kalau enggak bisa khusyuk. Yang keempat, sholat kita harus sama di mana-mana. Ada orang atau tidak ada orang, sama sholat kita. Tapi kalau sholat kita ya masih belum sama, kalau banyak orang itu sholatnya baik, tumaninanya bisa, ya. Kemudian Fatihahnya juga tartil. Kalau sholat seorang diri cepatnya luar biasa. Ini menunjukkan sholat kita tidak khusyuk. Ada banyak orang, maka sholat kita baik. Nggak ada orang, asal menunjukkan sholatnya karena orang lain. Kalau dia yakin sholatnya itu diperhatikan oleh Allah, maka meskipun seorang diri, dia sama dengan sholat di depan orang banyak. Malah mungkin di depan orang banyak dia lebih singkat, karena banyak orang yang punya kepentingan-kepentingan, tapi sendiri dia lebih lama untuk menghadap Allah SWT. Nah, jadi jangan kebalik. Kalau jadi imam, bacanya panjang-panjang. Kalau sendiri cepat, enggak begitu. Justru pada saat kita menjadi imam, kata Nabi, fal yukhaffif, ringankan sholat kamu kalau jadi imam. Mengapa? Di antara jamaah yang ikut kita itu ada orang tua yang kalau berdiri terlalu lama nggak kuat, sujud lama kunang-kunangan. Ada orang yang sedang punya janji dengan orang lain, ada waktu pertemuan, ya. Ada orang-orang yang kurang sehat, ya. Nah, jadi harus singkat. Tapi kalau sholat seorang diri, fal yusolli kaifa syaa. Sholatlah sekehendak kamu, semampumu silahkan. Mau lama juga boleh. Kalau seorang diri. Nah, inilah bimbingan-bimbingan mengenai sholat. Nah, jadi yang keempat ini sangat penting, di mana sholat kita sama, itu untuk mengukur diri kita. Sholat kita sudah khusyuk atau belum? Dari situ kita tahu juga. Kita nggak melihat orang lain, diri kita sendiri. Kalau sholat kita sudah sama, ada orang, tidak ada orang, jadi imam, jadi makmum, sudah sama, itu menunjukkan kekhusyukan ada. Kalau belum ada. Belum sampai khusyuk itu. Ya, jadi 4 tadi langkah yang kami sampaikan menurut bimbingan para ulama, yang hal ini harus kita terapkan pada diri kita sehingga kita berlatih terus-menerus sehingga sholat kita semakin baik. Kemudian di dalam hal ibadah tadi kita harus menuju kepada keridhaan Allah. Itu tujuan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi Tuhanku, Engkau adalah tujuan akhirku, dan keridhaanmu lah yang aku cari. Ini yang paling penting. Maka dalam doa iftitah itu jelas sekali dibimbing di situ kita. Inna sholati ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Inna solati, sungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup serta matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, itu yang kaitannya dengan khusyuk. Ya. Nah, jadi kalimat-kalimat ini mengantarkan kita pada kekhusyukan dalam sholat. Karena itu tinggalkan sudah niat-niat yang lain, cenderungan yang lain. Misalnya kita rajin sholat sunnah, sholat lail dengan tujuan supaya naik pangkat, supaya dapat kedudukan. Tinggalkan itu, udah nggak lagi. Ya, atau ingin bisnisnya maju, nggak usah, jangan ke situ. Ya, atau ingin mendapatkan simpati dari para pendukungnya, enggak. Ya, kita semua kembali pada Allah, mohon pada Allah SWT. Itu yang terbaik. Ya, jangan sampai kita lakukan ibadah-ibadah dengan sungguh-sungguh tapi tujuannya duniawi, rugi, saudara. Sangat rugi. Ya, kita harus menuju keridhaan Allah SWT. Ya, maghfirah Allah itu yang penting sekali. Maka dalam Quran diingatkan kita itu di surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu, sabiqu di situ. Berlombalah kamu. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju ampunan dari Tuhan. Ampunan dulu di sini disebutkan. Ya. Ampunan Allah dulu yang diutamakan di sini. Baru wajannatin, dan surga. Nah, surga disebut yang kedua. Setelah kita memperoleh maghfirah dari Allah. Ya. Baru wajannatin, dan surga arduhas samawat ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya enggak terbatas itu. Wa'iddat ay huyiat lil muttaqin, disediakan. Wa'iddat ay huyiat, disediakan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ disebutkan yang pertama sekali adalah maghfirah Allah. Baru surga. Itu yang paling utama karena itu. Maka tujuan-tujuan ibadah kita, termasuk sholat kita, ibadah siam kita, zakat kita, ibadah haji kita, umroh kita, ibadah-ibadah sunnah kita, sedekah kita, ya, semua adalah lillahi rabbil alamin. Maka Quran menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah, muhlisina, dengan ikhlas, lahuddina, hanya ya diperuntukkan agama bagi Allah. Ya, tegas. Muhlisina lahuddina, ya, hunafa, kemudian condong pada kebenaran. Ya. Kalimat-kalimat inilah yang harus menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dari kehidupan kita. Para pemirsa, para jamaah yang kami cintai dan kami banggakan, dari kajian ini kita masuki ikhtisar atau ringkasannya, sangat ringkas, bahwa umat manusia diarahkan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Beriman pada Allah yang pertama, yang kedua kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan pada kita, pada orang tua kita, pada anak-anak kita, luar enggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya. Sampai komputer kita rongsok menghitung nikmat Allah, enggak bakal bisa.
Luar biasa. Nah itulah yang kedua, kita bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, kepada orang tua kita dan kepada generasi penerus kita. Kemudian berikutnya, hendaklah kita melaksanakan ibadah dengan baik, berpasrah diri dan khusyuk. Ya itu, beribadah dengan baik, berpasrah diri dan khusyuk, menabalkan diri dengan ketabahan dan kesabaran. Kita tabalkan diri kita dan ketabahan dan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan dan menghadapi musibah. Melaksanakan ketaatan, kita harus sabar. Kemudian meninggalkan maksiat, harus sabar juga dengan penuh kesabaran. Ya, melaksanakan taat, meninggalkan maksiat, dua-duanya perlu kesabaran. Ditambah lagi dengan sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Karena semua itu adalah takdir dari Allah SWT. Para pemirsa, para jamaah, inilah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.